Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini saya ada HP Vivo Y71. Tadi habis beli dari COD ya. Saya beli ini cukup murah, cuman harga 30.000. Setelah saya cek tadi, kerusakannya cuman di bagian LCD-nya saja ya. Nah, dan kenapa di sini ada dua HP dengan tipe yang sama? Tujuannya adalah saya akan memindahkan bagian fleksibel casnya ya. Karena bagian fleksibel cas HP Vivo yang sebelah kanan ini masih ada. Kemudian yang saya beli tadi sudah tidak ada. Nah, di sini saya akan memindahkan bagian fleksibel casnya saja. Dan ini bagian LCD-nya juga sudah tercopot ya. Dan untuk kalian yang ingin tahu bagaimana proses penggantian dan pemindahan part-part HP ini, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, untuk HP Vivo ini karena tadi saya dapat LCD-nya sudah copot ya. Jadi cukup mudah membukanya, tinggal kita copot saja. Dan ini juga LCD-nya sudah pernah diganti ya. Kemudian saya akan membersihkan bagian frame. Frame-nya akan saya bersihkan seperti biasa. Dibersihkan sebersih-bersihnya ya. Nah, di sini saya menggunakan besi yang digepengin ya, seperti obeng min seperti biasanya ya. Karena ini menurut saya paling mudah, paling simpel ya. Bisa juga menggunakan bantuan pinset. Pada saat pembersihan frame HP Vivo ini, diusahakan sebersih-bersihnya ya. Kita hilangkan bagian bekas-bekas lem yang lama. Tujuannya adalah agar LCD yang kita pasang nanti presisi, rapi, dan pelanggan puas. Nah, ini membersihkannya pelan-pelan saja. Di sini sebelum saya memasang LCD-nya, ini saya akan memindahkan bagian fleksibel casnya terlebih dahulu ya. Ini akan saya copot dulu baut-bautnya. Untuk bautnya tidak terlalu banyak ya. Kita copot dulu baut-bautnya. Setelah baut-bautnya tercopot, ini saya congkel menggunakan besi yang digepengin tadi ya. Untuk fleksibel casnya seperti ini akan kita pindahkan sekaligus dengan papan-papannya sekalian. Untuk fleksibel casnya ini masih ori ya, masih ori bawaan pabrik. Dan untuk konektor casnya juga masih bagus, masih ada karet-karetnya, masih lengkap. Fleksibelnya juga masih bagus. Nah, fleksibelnya akan saya pindahkan ke HP yang saya beli tadi ya. Ini saya congkel pelan-pelan. Saya di sini masih menggunakan besi yang saya gepengin tadi ya. Congkel pelan-pelan, jangan sampai papan casnya patah. Ini sudah terbuka ya. Kemudian saya tarik pelan-pelan. Nah, karena dibentuknya fleksibel jadi dia mudah robek ya. Ini tariknya pelan-pelan saja. Dan ini sudah terbuka. Bentuknya seperti ini. Ini masih bagus. Emang saya dulu beli HP Vivo ini cuman buat kanibalan saja. Jadi cuman bisa dimanfaatkan bagian fleksibelnya saja. Nah, untuk HP yang saya beli tadi akan saya buka. Kita buka pelan-pelan saja. Dan ini bagian penutup papan casnya sudah tercopot. Kemudian saya akan mencopot bagian papan casnya. Kita copot pelan-pelan saja. Nah, dan ini sudah tercopot semua ya. Dan kabel yang panjang itu antenanya ya, ini untuk sinyal. Jangan sampai nanti saat pemasangan ini lupa. Kemudian akan kita pasang bagian papan casnya pelan-pelan saja. Dan ini akan saya pasang bagian penutup papan casnya. Kita pasang, kita presisikan ya. Serasa sudah pas, kita tekan dengan menggunakan tenaga super power. Kemudian ini akan kita baut. Terkadang juga saya di sini menerima HP-HP rusak ya. HP yang sudah hancur atau korban KDR juga saya nerima. Kadang-kadang bisa kita perbaiki dan kadang-kadang tidak bisa kita perbaiki. Yang bisa kita perbaiki ya kita manfaatin, yang tidak bisa kita perbaiki biasanya
cuman diambil mesinnya saja. Kebetulan di sini banyak sekali ya orang-orang yang mencari mesin-mesin HP mati yang sudah tidak bisa diperbaiki. Biasanya mereka menampungnya, nggak cuman mesin, batu, LCD juga dia mau. Setelah penutup mesinnya terpasang, baut-bautnya semua terpasang, ini akan saya pasang bagian fleksibel casnya ya. Untuk pemasangan fleksibelnya cukup gampang, tinggal kita pasin, habis itu kita tekan pelan-pelan. Nah, di sini saya akan menggunakan bantuan pingset ya untuk memasang antenanya atau penguat sinyalnya. Pelan-pelan saja, jangan sampai putus. Nah, untuk pemasangan ini jangan sampai lupa terpasang ya. Biasanya kalau dia tidak terpasang, kartu SIM-nya terbaca, cuman dia tidak ada sinyalnya. Nah, ini saya menggunakan bantuan pingset, kita pasin pelan-pelan, kemudian kita tekan pelan-pelan juga. Nah, setelah itu kabelnya kita rapihkan agar pada saat kita memasangkan bagian back cover belakang rata ya, tidak ada tonjolan. Nah, ini kita rapihkan lagi dengan menggunakan kuku pelan-pelan saja. Nah, setelah cukup rapi, di sini saya akan menggunakan LCD yang baru. Akan kita tes LCD-nya. Apakah LCD-nya layak dipasang di HP Vivo Y71 ini atau tidak. Walaupun LCD-nya baru, kalau langsung kita pasang itu terkadang kita malah dapat LCD yang mati atau tidak bisa disentuh, dan kadang dia mencet-mencet sendiri. Nah, ini kemudian akan saya pasang bagian baterainya. Setelah itu saya hidupkan ya. Kita tekan tombol powernya, dan untuk hubnya yang sudah hidup, kita tunggu aja sampai dia masuk ke menu utama. Di sini juga saya akan menyiapkan bagian slot SIM-nya. Ini saya siapkan yang baru. Kita tunggu saja. Nah, kenapa saya siapkan slot SIM-nya? Di sini saya akan mencoba apakah HP Vivo ini kalau dimasukkan kartu masih bisa membaca kartu atau tidak, dan ada sinyal atau tidak. Karena tadi saya dapatnya kondisinya seperti mengenaskan seperti itu ya. Nah, jadi ini akan saya coba. Semoga saja normal semua ya. Kita masukkan kartu SIM-nya. Ini kita tunggu bagian kartu SIM-nya apakah terbaca atau tidak. Nah, ini sepertinya sudah terbaca ya. Sudah terbaca. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini akan saya matikan handphonenya dan akan saya pasang LCD-nya. Karena kartu SIM sudah terbaca semua, insya Allah HP normal. Dan setelah saya cek tadi ternyata HP-nya normal semua, ini akan saya pasang bagian LCD-nya ya. Ini kita lem dulu bagian frame-nya. Di sini saya menggunakan lemnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Untuk penggunaan lem ini diusahakan diratakan ya. Saya biasanya menggunakan pingset untuk meratakannya agar bertujuan lemnya tidak masuk ke sela-sela LCD yang mengakibatkan LCD-nya ada bercak hitam atau ada noda hitamnya. Nah, ini seperti ini saya mengelemnya. Di sini saya menggunakan lem merek mekanik ya. Nah, kemudian setelah dilem jangan lupa kita tutup bagian lemnya. Kemudian kita ratakan ya. Saya di sini menggunakan pingset. Nah, setelah dirasa sudah rata semua, ini akan saya pasang bagian LCD-nya ya. Kita masukkan fleksibelnya terlebih dahulu. Pelan-pelan saja, jangan sampai fleksibelnya robek ya. Nah, ini kita tekan menggunakan tangan, kita presisikan. Saat menekan LCD HP ini pelan-pelan saja. Jangan sampai LCD-nya retak atau pecah ya. Nah, di sini saya menggunakan karet seperti biasa. Cukup 2 kali putaran saja. Jangan terlalu kencang, takutnya LCD-nya malah rusak. Nah, ini saya pasang dulu fleksibel LCD-nya. Ini saya tekan lagi, saya presisikan, kemudian saya karetin. Dan ini saya cek lagi apakah ada bagian yang tidak presisi. Setelah itu kita biarkan dan kita tunggu selama 10 menit. Nah, dan setelah 10 menit ini
dirasa lemnya sudah kering semua, ini kita copot bagian karet-karetnya. Jangan sampai kita memasang karet ini terlalu lama ya, bisa mengakibatkan LCD-nya rusak. Nah, setelah itu akan kita tes lagi LCD-nya, akan kita hidupkan HP Vivo ini. Kita ratakan dulu fleksibelnya, kita rapihkan. Serasa belum rapi, ini kita rapihkan lagi ya. Jangan sampai fleksibelnya itu tidak rapi dan mengakibatkan LCD-nya gerak-gerak sendiri ya. Nah, ini akan saya hidupkan. Nah, HP-nya sudah hidup ya, ini kita tunggu aja proses loadingnya. Sambil kita menunggu proses HP-nya loading, baut-bautnya akan kita pasang. Kita pasang semua agar prosesnya lebih cepat ya. Kemudian di sini akan saya tes lagi kondisi LCD-nya. Apakah setelah LCD dipasang ini ada kendala atau tidak ya. Ini kita cek sentuh-sentuhannya apakah normal atau tidak. Untuk mengecek sentuh-sentuhannya, saya biasanya seperti ini, saya putar-putar satu aplikasi ya. Kita cek apakah ada bagian yang tidak bisa disentuh atau ada bagian yang sulit disentuh. Sepertinya ini sudah normal semua. Ini akan kita pasang bagian back cover belakangnya ya. Ini on off-nya juga normal. Kita cek tombol volume bawah juga normal, volume atas normal. Nah, setelah sudah normal seperti ini, kemudian akan saya pasang bagian back cover belakangnya. Nah, di sini sudah saya siapkan ya bagian back cover belakangnya. Ini baru ya, baru buka plastik tadi. Nah, untuk pemasangan back cover ini pelan-pelan saja. Jangan sampai kita menekan di bagian LCD-nya ya. Saya di sini menekan bagian frame ya, bukan bagian LCD-nya. Ini saya tekan pelan-pelan. Sekali lagi saya ulangi, jangan sampai mengenai bagian LCD-nya. Untuk HP-nya ini akan saya hidupkan dan saya pasang bagian slot SIM-nya ya. Ini saya bersihkan tipis-tipis. Nanti akan saya bersihkan menggunakan krayon ya. Di sini ada krayon warna hitam dan warna putih. Biasanya juga saya menggunakan krayon warna hitam, cuma karena ini LCD warna putih, jadi saya menggunakan krayon warna putih. Dan ini bagian bekas lemnya sudah saya bersihkan. Nah, untuk bagian krayonnya saya bersihkan seperti ini ya. Saya oles-oles seperti ini agar cahaya yang keluar tuh tipis atau bahkan tidak ada cahaya sama sekali dan lebih rapi dan lebih presisi. Ini saya menggunakan pula seperti ini. Dan untuk HP-nya ini sudah jadi. Untuk kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.